كلهم دون استثناء من قلب خالص أجمل التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل علينا دينه وأتم علينا نعمه وجعلنا بفضله وإحسانه خير أمة، وبعث فينا رسوله يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا جلاء نعمه لا تعد وما لجميع عطائه حد. May blessings and peace always be upon the messenger of Allah, the best of all creation, our first teacher, educator, and guide, Prophet Muhammad bin Abdullah al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who taught us the religion and the straight path. May Allah grant His pleasure to him, his family, and his companions until the day of recompense. Yang terhormat Bapak penceramah pada peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku Sekjen Forum Komunikasi Pesantren Muadalah dan pimpinan Pondok Tremes Jawa Timur, Al-Ustaz Kyai Haji Lukman Haris Dimyati. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Modern Al-Imtinan Putri, Al-Ustaz Kyai Haji Muhammad Yusuf LC-MSI, dan Direktur Satuan Pendidikan Muadalah Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah, Al-Ustadzah Hajah Kunil Khairun Nisa LC-MSI. Yang kami hormati Kakan Kemenak Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Kemenak Indragiri Hilir, Bapak Haji Indra Sabarianto, SPDI MA. Yang kami hormati Kasih Pontren Kemenak Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Haji Fahrul Rozi MH. Yang kami hormati Kapolsek Indragiri Hilir atau yang mewakili. Yang kami hormati para alim ulama serta para pimpinan pondok pesantren sekabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati para pengurus Badan Wakaf Kabupaten Indragiri Hilir. Yang kami hormati pengurus Yayasan Al-Imtinan. Yang kami hormati Bapak Camat Tembilahan Hulu atau yang mewakili. Yang kami hormati Lurah Tembilahan Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati para pengurus masjid, musola dan majelis ta'lim. Yang kami hormati para guru Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah, para alumni Pondok Modern Al-Imtinan Putri, para wali santriwati, serta seluruh santriwati Pondok Modern Al-Imtinan Putri yang berbahagia. As-Sayyidatu was-Sadat, wa ya ayyatuhat talibatul azizat, ahlan wa marhaban fi halaqatin diniyah bimunasabati dzikrul Isra wal Mi'raj. Urahhibu bikum fi hadhil haflah allati tunazzimuha Ma'hadul Imtinan lit-Tarbiyatil Islamiyatil Haditsatil lil Banat. Ladies and gentlemen, today's program will begin with the opening, followed by the recitation of the Holy Quran, and then a religious lecture on the occasion of the Isra and Mi'raj of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Let's open our agenda today by reciting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khairu bidayatin li hadzal ihtifal tilawatun mubarakatun minal Qur'anil Karim, ayatun bayyinatun minadh-dhikril hakim, tasluha ukhtuna Lutfiana Ulfa, talibatun minal faslis sadis, faltatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد وجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dhalika minash shahidin wasyyakirin. Ladies and gentlemen, the second agenda is the speech from the headmaster of Alimtinan Modern Islamic Institution for Girls to Mr. Al-Hajj Muhammad Yusuf LC MSI. The time for him. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Luqman Dimyati Haris
selaku penceramah kita pada siang hari ini, yang kami hormati Kiai Haji Kapal Bihi selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam di mana Kiai? Pulau Burung ya. Pulau Burung yang merupakan wasilah hadirnya penceramah kita pada siang hari ini, dan beserta mohon maaf tidak sempat ditanya detail nama. Yang terhormat dan yang kita muliakan Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Bapak Indra. Yang terhormat seluruh tamu undangan, Bapak Ibu, wali santri, para alumni, pengurus masjid, musola, dan majelis taklim yang berkesempatan hadir. Tidak lupa anak-anak kami santriwati Pondok Modern Alif-Tinan Putri yang berbahagia. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya pada siang hari ini. Dengan izinnya jugalah kita dapat berkumpul di Masjid Pondok Modern Alif-Tinan Putri dalam acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, sekaligus nanti insya Allah peletakan batu pertama pendirian Ma'had Tahfiz Pondok Modern Ma'had Tahfiz Alim-Tinan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, acara ini terselenggara dengan izin Allah tentunya. Yang tadi kami sempat sampaikan bahwa penceramah kita yang hari ini hadir bersama kita di tengah-tengah kita, Kiai Haji Lukman Haris Dimyati ini, beliau adalah pimpinan pesantren Tremas Pacitan, Jawa Timur, dan beliau juga adalah Sekjen Forum Komunikasi Pondok Pesantren Muadalah se-Indonesia. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu pada bulan Januari 2025 kita mengadakan Silatnas, silaturahim nasional seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia di Alim-Tinan, beliau juga sempat hadir bersama pimpinan Gontor Kiai Haji Amal Fatullah Zarkashi MA. Alhamdulillah beliau berkenan datang kembali ke sini menjenguk kita semua. Insya Allah kedatangan tamu, apalagi kiai, ya orang-orang soleh akan mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari serta anak-anak kami yang dirahmati Allah, acara kita pada hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Karena saat ini kita tengah berada di bulan mulia, salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab, di mana pada tanggal 27 Rajab Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran tamu kita yang jauh dari Jawa sana, yang tidak hanya sekadar silatul ma'hadiyah, hubungan silaturahim antara pondok saja sebenarnya. Kalau dirunut Bapak Ibu, beliau ini masih sepupu dengan kami, dalam artian dari keluarga istri. Ada, kalau beliau menyebut lekun, kami juga manggilnya lekun ya. Di Jember itu ada makcik kami. Jadi beliau itu adalah sepupu dari Mas Wahyu yang sekarang salah satu pengurus Masjid Jogokarian di Jogja, yang sekarang sedang viral pimpinannya Kiai Jazir ya, Ustadz Jazir kami manggil. Beliau baru saja meninggal dunia, terkenal dengan pembaharu manajemen masjid, yang masjid di kampung namun menjadi percontohan untuk tingkat nasional. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah terima amal soleh beliau, amin ya rabbal alamin. Nah, Mas Wahyu ini salah satu dari pengurus di Masjid Jogokarian. Kami dihubungkan oleh beliau juga
beberapa waktu yang lalu ada pertemuan pesantren muadalah di Pacitan. Istri kami Ustadzah Kuni juga sempat berkunjung. Jadi hubungan pondok dan hubungan silaturahim keluarga juga alhamdulillah terjalin. Dan ternyata kalau kita runut lagi, Gontor sendiri Kiai ya ada hubungan dengan pesantren Remas. Jadi Masya Allah, kita ini betul-betul apa yang disebut dengan Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita ini Bapak Ibu lebih mempererat hubungan silaturahim kita dengan wali santri, dengan masyarakat, dan inilah kesempatan kami bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua dalam acara-acara tertentu seperti peringatan Maulid Nabi SAW dan juga hari ini peringatan Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bahwa Pondok Modern Alim Tinan Putri ini usianya sudah 10 tahun. Alhamdulillah sudah 10 tahun, berdiri tahun 2015, sekarang 2025, 10 tahun yang lalu, tepatnya bulan Syawal, 8 Syawal, kami memulai kegiatan sesuai dengan jadwal di Gontor tanggal 10 Syawal tahun ajaran baru. Kami mengikuti sistem Gontor. Alhamdulillah berjalannya pondok ini tentu bukan berarti kami tidak ingin ada pondok putra gitu ya. Ini kok pondok putri ini kami mengawalinya. Ya, kami insya Allah nanti akan melanjutkan jika Allah berikan izin umur usia ya, kemampuan dan kebisaan, insya Allah kami akan melanjutkan lagi untuk pendirian pesantren Pondok Modern Alim Tinan Putri untuk yang putranya. Tapi dalam waktu yang terdekat Bapak Ibu, kami juga merencana pembangunan tahfidz Alim Tinan. Kebetulan kami baru beberapa waktu yang lalu membeli tanah. Ya, ada Pak Wali, ya, ada Pak Wali di sini, Pak Wali Pekan Kemis. Beberapa waktu yang lalu menjual tanah ke kami ukuran 40 kali 80. Nah, maka kami dengan kehadiran kiai kita ini, kami mengambil momen. Mudah-mudahan ini menjadi doa kita dan semangat kita bersama. Kita buat lembaga tahfidz Al-Quran. Insya Allah kami mulai yang putra, Bapak Ibu. Ya, tapi kami tidak lagi menamakan putra atau putri karena perjalanan ini bisa nanti putri juga bisa. Ya, seperti Alim Tinan kami ternyata merasakan yang putra juga perlu gitu. Nah, akhirnya kami hanya menamakan Mahat Tahfidz Alim Tinan. Insya Allah nanti dengan semangat kita semua, bantuan Bapak Ibu, kita akan memulai semampu kita untuk mengabdikan diri kita ke masyarakat kita, mengabdikan diri di agama Allah ini, insya Allah. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 16 Juli ya Ustaz Kuni, 16 Juli Pondok Modern Alim Tinan ini, Yayasan Alim Tinan itu membuat sebuah lembaga wakaf. Karena kalau secara resmi kita ini mengumpulkan dana itu sebetulnya tidak boleh kalau tidak ada izinnya, ya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan izin legalitas dari pemerintah, maka lembaga ini adalah lembaga yang sudah diakui oleh pemerintah dan siap untuk diedit, ya, siap untuk dicek. Artinya bantuan, masukan semuanya nanti kami akan laporkan. Oleh karena itu, alhamdulillah baru sekitar 2 minggu yang lalu kami dipanggil ke Jakarta untuk langsung menerima SK Lembaga Wakaf Alim Tinan, yang alhamdulillah nampaknya Pak Indra, beliau ini juga urusan badan wakaf ya untuk Kabupaten Indragiri Hilir. Yang pertama nampaknya ya, lembaga untuk pendidikan di Inhil ya. Alhamdulillah kita sudah mendapat legalitas itu. Maka Bapak Ibu, melalui lembaga ini kami ingin mengajak. Kalau dulu sifatnya perorangan, kenalan dekat, sekarang kita kembangkan. Kalau Rasulullah dulu dakwahnya dakwah sirriyah, terbatas kepada lingkup keluarga, teman-teman. Sekarang Rasulullah dakwahnya menyebar. Ya, maka kami juga ingin mengembangkan lembaga ini untuk biar dirasakan oleh seluruh masyarakat bahwa lembaga kita ini adalah lembaga umat.
Kami mewakafkan semuanya ini untuk umat, kami hanya pengelolanya saja Bapak Ibu. Kami mencontoh Gontor yang usianya sudah 100 tahun, itu adalah pondok milik umat yang terus dikembangkan sebagai lembaga wakaf. Alhamdulillah melahirkan tokoh-tokoh handal, tokoh-tokoh yang terkemuka, yang mengabdi di masyarakat dengan jiwa keikhlasan yang ditanamkan di pondok. Maka izinkan kami menyampaikan di sini bahwa kami sudah mempunyai lembaga wakaf. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami punya 3 program. Yang pertama adalah pendirian perpustakaan. Itu sudah kami pancang itu ya, 20 kali 20 meter. Itu sudah masuk dana 200 juta, guys. Alhamdulillah. Untuk ma'had tahfidz ini dananya masih nol ya, masih belum ada. Kita mulai saja, insya Allah nanti Allah mudahkan dengan bantuan semua pihak. Insya Allah nanti tidak lama akan berdiri. Kalaupun sudah akan dimulai, kami bisa memulai dengan bangunan yang ada di Alintinan ini. Sampai nanti waktunya kita akan kembangkan lembaga tahfidz khusus untuk menghafal Al-Quran ini di lokasi yang telah kita rancang itu. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah pentingnya, kami juga punya program wakaf produktif. Wakaf produktif ini Bapak Ibu, rencana kami mengawalinya dengan usaha bakery. Kami sudah sedang menjalin kerjasama dengan perusahaan roti yang cukup terkemuka, tapi kami tidak berani menyampaikan di sini sampai nanti jelas. Insya Allah hari Ahad ini kami ada pertemuan di Pekanbaru untuk menindaklanjuti. Insya Allah nanti dalam waktu mudah-mudahan tidak lama kita akan sudah punya pabrik roti yang insya Allah ya disenangi oleh halayak banyak, karena ini sudah mempunyai cabang yang sangat banyak dan bahkan yang antri untuk menanam sahamnya di lembaga ini ada 250 ketika kami mendengar laporan dari Badan Wakaf Indonesia ketika kami disampaikan di Jakarta beberapa waktu yang lalu itu. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan izin Allah wakaf produktif ini maksudnya apa Bapak Ibu? Wakaf produktif ini contohnya seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu an. Beliau itu berwakaf sumur yang diperuntukkan untuk kaum muslimin. Waktu itu dibagi antara wakaf sumur itu separuhnya milik beliau, separuhnya milik Yahudi. Kemudian beliau beli untuk semuanya diwakafkan untuk kaum muslimin yang memanfaatkan. Ternyata Bapak Ibu lama-kelamaan sumur ini berubah fungsinya menjadi perkebunan kurma. Setelah zaman sekarang berubah menjadi perhotelan di sekitar Masjid Nabawi, tidak jauh dari Masjid Nabawi. Jadi kami juga kemarin lewat, ada tukang supir itu menyampaikan kepada kami, ini wakaf hotelnya sahabat Utsman bin Affan. Masya Allah Bapak Ibu, bayangkan ya, sudah 1400 abad yang lalu, 1400 tahun, 14 abad yang lalu sahabat Utsman bin Affan meninggal, tapi nama beliau tetap disebut sekarang dan hasil wakaf beliau itu terus dikembangkan oleh pemerintahan Arab Saudi yang dapat dirasakan oleh umat untuk kebaikannya. Jadi wakaf produktif itu adalah wakaf yang nantinya diusahakan. Jadi kalau bakery yang kami upayakan ini nanti hasilnya itu kita akan gunakan untuk berbagai kegiatan baik sosial ataupun lembaga pendidikan yang intinya nanti mudah-mudahan bisa meringankan, kalau bisa membiasiswai seperti di Al-Azhar. Al-Azhar itu kalau orang sekolah di sana gratis. Termasuk ya pendiri Tremas ini kalau dilihat sejarah adalah mahasiswa pertama di Jamiah Azhar. Orang Indonesia yang pertama adalah dari keluarga beliau ini, pendiri Tremas. Beliau adalah orang pertama yang kuliah di Jamiatul Azhar Mesir. Dan mahasiswa-mahasiswa sana Bapak Ibu itu mendapatkan beasiswa. Ya, mendapatkan dari mana? Dari wakaf produktif tadi. Maka wakaf produktif ini luar biasa. Ya, insya Allah kami sudah mengikuti program Nazir, sudah cukup banyak lah wawasan yang diberikan. Tinggal bagaimana kita memulai. Mohon doanya, mudah-mudahan dimudahkan Allah. Nanti kita akan memulai. Bapak Ibu yang ingin ikut berwakaf dan harapan kami harus ambil bagian Bapak Ibu
supaya sedekah kita ini menjadi sedekah jariyah, ya, sedekah yang terus menerus mengalir pahalanya meskipun kita sudah meninggal, seperti sahabat Utsman tadi yang katanya rekening atas nama beliau itu masih ada sekarang. Masya Allah. Nah, maka insya Allah kami di bawah sudah buka stand, nanti insya Allah akan dikelilingkan kotak infak, kotak wakaf yang kami peruntukkan untuk Ma'had Tahfidz ini, dan juga wakaf produktif bakery yang tadi kami sampaikan. Kalau untuk perpustakaan kebetulan kotaknya cuma 2, jadi tidak apa-apa. Untuk perpustakaan alhamdulillah sudah masuk 200 juta, sudah masuk ke rekening pondok. Insya Allah nanti sampai waktunya ketemu tukangnya akan kami mulai pembangunannya. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Doakan kami, anak-anak kami semua bisa, guru-guru bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita di sini bisa belajar dengan baik, dengan suasana yang nyaman, dan ini termasuk ya wakaf orang. Ya, bangunan yang bagus, suasana yang nyaman, ini adalah wakaf orang. Ya, beberapa orang berwakaf, alhamdulillah kita dapat merasakan nikmatnya wakaf orang. Insya Allah semuanya ambil bagian. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menyemplungkan uangnya hari ini, bisa lewat rekening, besok-besok tinggal catat nomor rekening Lembaga Wakaf Al-Imtinan. Insya Allah tolong doakan kami, mudah-mudahan kami bisa amanah mengembangkan wakaf ini menjadi wakaf produktif yang mudah-mudahan kita terus menuai hasil sedekah jariyah yang berupa wakaf yang kita berikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, pimpinan Pondok Termas Pacitan Jawa Timur, dan Sekjen Forum Komunikasi Pondok Pesantren Mu'adalah se-Indonesia, kami persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya yang insya Allah nanti sampai waktu hampir asar, Kiai. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan ke bawah ya, sambil nanti berwudu. Insya Allah kita akan meletakkan batu pertama. Kami sudah siapkan, mohon maaf tidak bisa ke lokasi, cukup susah, kita siram aja. Kita sudah siapkan dakarnya sebagai petanda kita memulai, yang diiringkan dengan doa kita bersama nanti. Kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, insya Allah nanti dipersilahkan untuk kita adakan ramah tamah di bagian depan. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah dan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kakan Kemenak Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha Kemenak Indragiri Hilir, Bapak Haji Indra Sabarianto, SPDI MA. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah Indonesia, yang juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Termas Jawa Timur, selaku pengisi tausiah kita pada hari ini.
Mudah-mudahan kehadiran beliau di Indragi Hilir akan memberikan rahmat bagi kita semua melalui pencerahan dan tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan nanti. Dan kita berdoa semoga Pak Kiai selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam mensyiarkan Islam di seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Yusuf LC MSI, pimpinan Pondok Pesantren Al-Imtinan Putri, yang sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita. Yang saya hormati forum komunikasi Pondok Pesantren. Tadi di sini saya lihat ada sekretaris dan seluruh pimpinan Pondok Pesantren yang berkesempatan hadir. Tadi disebutkan juga ada pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Pak Kiai, dan para pejabat lingkungan Kecamatan Tembilan Hulu, serta alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, Bapak pengurus masjid dan mushola, para orang tua santri, serta para santri Pondok Pesantren Al-Imtinan Putri yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas izin dan limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang cerah dan berbahagia ini dan penuh kemuliaan ini. Kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Pondok Pesantren Al-Imtinan Putri dalam kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dirangkai dengan peletakan batu pertama pembangunan Ma'had Tahfiz Pondok Pesantren Al-Imtinan. Mudah-mudahan silaturahim dan kehadiran kita di masjid yang mulia ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kiai dan seluruh hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini izinkan saya pertama menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragi Hilir, Haji Harun SAG MPD, yang beliau sedianya juga berkeinginan sekali hadir di Pondok Pesantren Imtinan ini. Hanya saja tadi pagi subuh beliau sudah berangkat ke Mandah dalam agenda yang dijadwalkan terdahulu. Ada pembangunan madrasah aliyah negeri dan madrasah ibtidaiyah negeri yang dibiayai oleh Kementerian PUPR Jakarta yang nilainya cukup besar, Pak Kiai. Kami ini bantuan untuk madrasah negeri itu sebesar 16 miliar untuk madrasah aliyah dan 9 miliar untuk madrasah ibtidaiyah negeri. Beliau bertitip salam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita hadir bersama-sama di sini dalam rangkaian kegiatan Isra dan Mi'raj yang dirangkai dengan peletakan batu pertama tadi. Saya diminta oleh Bapak Kepala Kantor memberikan kata sambutan di hadapan kita semua. Pertama, dalam kesempatan ini kami dari jajaran Kantor Kementerian Agama yang sebenarnya untuk kegiatan di Pondok Pesantren ini di bawah kewenangan Kasih Pondok Pesantren,
yang hari ini juga mengalami cuti tahunan. Berangkat informasinya ke Kalimantan Selatan, ada kegiatan rajab di makam Urus Kumpul. Jadi untuk diketahui Bapak dan Ibu semua bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir saat ini tercatat ada 65 pondok pesantren yang tersebar di 20 kecamatan. Salah satunya yang kita hadir pada kesempatan ini. Imtinan Putri sebagaimana disampaikan oleh Pak Kiai selaku pimpinan pondok pesantren Al-Imtinan yang sudah beradaannya selama 10 tahun. Tetapi kita dilihat perkembangan baik sarana prasarana maupun jumlah santrinya yang cukup besar. Alhamdulillah kita Kementerian Agama mendukung penuh melalui program-program Kementerian Agama, walaupun tingkat program yang diberikan dalam beberapa tahun terakhir ini tidak memadai, karena kita juga bekerja sama dengan pihak PUPR Kementerian Pusat. Hanya ada bantuan-bantuan kecil yang kita dapat berikan, bantuan operasional pondok pesantren, insentif guru dan ustazahnya, sedikit bantuan untuk kegiatan-kegiatan pengadaan MCK dan lain-lain. Kita juga sudah mendengar tadi bahwa pondok pesantren Imtinan sudah diresmikan lembaga kenaziran wakaf, lembaga nasir wakaf yang seharusnya seluruh pondok pesantren, seluruh masjid yang berasal dari tanah wakaf dalam pengelolaannya menurut undang-undang dan peraturan pemerintah dan turunannya peraturan badan wakaf itu harus dibentuk kenaziran. Kita mengucapkan selamat kepada pondok pesantren Al-Imtinan Putri yang sudah mendapat SK penetapan lembaga kenaziran wakaf untuk mengelola kegiatan wakaf baik melalui wakaf uang atau wakaf melalui uang. Kita sudah mendengar tadi bahwa ada beberapa program wakaf melalui uang produktif, pembangunan perpustakaan, kemudian pembangunan ma'had tahfiz, serta wakaf produktif pengembangan toko baterai. Di awal ini saya mengimbau kepada kita semua, mari kita dukung program kenaziran wakaf Al-Imtinan ini untuk menyampaikan hajat kita, hajat yang baik untuk kemaslahatan umat. Karena lembaga kenaziran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Badan Wakaf Indonesia sudah diakui secara sah untuk mengelola wakaf uang. Saya di sini berdiri sebagai perwakilan para kantor Kementerian Agama. Sekali lagi, kita di Kementerian Agama di Kabupaten Indragiri juga sudah membentuk Badan Wakaf Indonesia yang membawahi seluruh aset-aset wakaf yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini ketuanya yaitu Pak Haji Arifin, Esos MM, dan saya sendiri sebagai Sekretaris Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir. Imtinan kemarin sudah mengajukan permohonan untuk peresmian pengajuan pendaftaran lembaga kenaziran ini melalui kita juga di Badan Wakaf yang diteruskan kepada Badan Wakaf Provinsi Riau. Alhamdulillah, sekali lagi kami ucapkan selamat. Mari sama-sama sekali lagi kita mendukung program kenaziran wakaf produktif melalui uang ini untuk membantu pengembangan
ke depan untuk lembaga Al-Imtinan. Dan kita berharap juga Pak Kiai ini tidak dilaksanakan hanya di kalangan pondok, bisa disampaikan ke masyarakat yang lebih luas, ya, supaya gerakan wakaf melalui uang dan wakaf uang ini dapat dipahami dan banyak kontribusi dari masyarakat secara luas. Bapak Kiai dan seluruh hadirin yang Allah, hari ini juga kita akan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana kita di Kabupaten Energi Hilir dan hampir juga di seluruh Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara, kegiatan keagamaan, baik itu peringatan Maulid, Muharram, kemudian Isra dan Mi'raj yang kita laksanakan hari ini adalah merupakan tradisi religius yang terus kita pertahankan, terutama di kalangan Nahdiyin, ya. Dan kita tidak ragu, tidak ada syak dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang akan kita laksanakan seperti hari ini. Kita sudah diberikan pemahaman-pemahaman pada para santri dan santriwan dan masyarakat luas bahwa apa yang kita laksanakan dalam peringatan Isra dan Mi'raj, walaupun di seberang sana mungkin ada yang membid'ahkan dan sebagainya, tapi kita kalangan Nahdiyin dengan hati yang kokoh dan keyakinan penuh bahwa kita melaksanakan kegiatan berdasarkan dalil dan nas yang sudah diwariskan oleh para kiai, para sepuh kita terdahulu. Untuk itu, mari sama-sama kita meneruskan pada santri-santri sebagai generasi penerus, ya, dari kami-kami yang ada di depan ini, para orang tua dan para kiai, ya, melalui pengetahuan yang diajarkan oleh para ustazah kepada kita semua. Kita semarakkan hari-hari besar Islam yang selalu kita laksanakan di setiap tahun. Kita mengambil iktibar, kita mengambil pengajaran-pengajaran mau'izatul hasanah dari setiap rangkaian kegiatan itu. Intinya dengan silaturahim dan mendengarkan mau'izatul hasanah, hati kita akan menjadi tentram, hati kita akan menjadi tenang. Kita dibukakan kembali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin dalam setahun kita mungkin sudah pudar, kita lupa. Dengan kebersamaan inilah kita akan menggali kembali pemahaman-pemahaman dan pengajaran-pengajaran, mungkin hal yang baru juga yang akan disampaikan oleh kiai kita nanti. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah dari kiai kita, Bapak Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, yang sebentar lagi akan kita dengar bersama. Dengan khidmat dan kita beriktikaf di masjid ini, mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السيدات والسادات ويا أيتها الطالبات العزيزات، والآن نتشرف بدعوة فضيلة الأستاذ كي هجي لقمان حارس دمياطي ليتفضل بإلقاء المحاضرة الدينية بمناسبة ذكر الإسراء والمعراج، فليتفضل سيادته مشكورا. Hadirin yang berbahagia, kini saatnya kita memasuki acara inti, yaitu ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Lukman Haris Dimyati. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, Janabal Muhtaram Akhina Al-Karim Al-Ustaz Kiai Yusuf dan Ustazah Bu Nyai Kuni. Kebetulan Bu Nyai Kuni ini masih ada hubungan kerabat dekat sama saya ini. Alhamdulillah. Dari Bapak Kementerian Agama yang mewakili para kiai, wali santri, para santri, ayyuhal hudur. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya minta info. Santri putri ini punya sapaan apa tidak ya? Santri putri Al-Imtinan gitu. Kira-kira kalau saya menyapa itu jawabannya apa? Ada nggak? Oh belum ada. Oh ya sudah gitu. Ini kan di dunia hari ini ya ini sekedar usul aja nih. Biar santri kita ini semangat. Contoh saja lah, contoh santri putri Al-Mubarak, santri putri Lirboyo itu ada sekarang. Nah monggo nanti ya Yusuf bisa ini berkah atau apa gitu. Tapi karena memang belum ya sudah saya sapa santri-santri sehat ya, semangat belajar dan mondok dan ngaji ya. Alhamdulillah, Bapak Ibumu mendengarkan ini. Bapak Ibu semangat juga putra putrinya di pesantren kan di Al-Imtinan sini. Semangat Bu, serius semangat, ikhlas lahir batin. Bapak juga demikian, ikhlas Pak. Jangan khawatir, Al-Imtinan dengan pondok pesantren Gontor dengan pondok Termas min juz'in wahid, satu juz, satu bagian, tidak ada perbedaan. Insya Allah. Saya mohon maaf Pak Kemenang, ketika saya diamanati para kiai se-Indonesia menjadi sekretaris jenderal di Forum Komunikasi Pesantren Muadalah se-Indonesia, saya matur dulu Bapak-bapak, pondok pesantren Muadalah yang Salafiyah, pondok pesantren Muadalah itu ada dua Pak, ada dua varian, ada dua bentuk. Yang ini juga ada di bawah Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Uraian Isra Mi'raj nanti aja. Ini saya sampai ta'aruf dulu. Izin ya Yusuf ya? Siap. Punya Kuning saya izin ini. Pertama pondok pesantren yang berbasis Salafiyah. Yang berbasis Salafiyah itu yang fokus kitab kuning, yang mayoritas Nahdiyin. Tadi sempat disebut kalau Isra Mi'raj, Maulid dan sebagainya oleh Pak Kemenak ini Nahdiyin, NU begitulah, mayoritas. Saya katakan mayoritas. Seperti apa kalau Bapak Ibu mendengar pondok pesantren Tebuireng Jombang, pernah dengar? Pernah dengar? Nah, padahal pondok pesantren Tebuireng itu juga masih ada darah dengan pondok pesantren Gontor. Ada darah Pak, ada nasab. Ada lagi yang saya sebut pondok pesantren Lirboyo Kediri. Pernah dengar?
Insya Allah di Tembilan banyak alumninya. Ada lagi pondok pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Pernah dengar? Nah, kebetulan yang kami ini pondok pesantren Tremas Pacitan Jawa Timur. Kami Salafiyah. Kami di varian Salafiyah yang fokus konsentrasi Kutubut Turos, kitab kuning yang terkenal dengan makna gandul. Alhamdulillah, alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kedue Allah. Kalau mungkin di bahasa Banjar, alhamdu bermula segala puji dan seterusnya itu. Nah, sekarang yang varian asriyah atau diterjemahkan menjadi pondok pesantren modern. Itu yang nomor 2. Seperti pondok modern Darussalam Gontor Ponorogo. Itu varian yang kedua ini. Nah, pondok pesantren modern Gontor punya alumni-alumni yang tersebar di seluruh pulau ini, di Indonesia ini. Termasuk di Tembilahan ini yang baru berdiri 10 tahun yang lalu. Dan tahun kemarin saya juga hadir di sini, yaitu pondok pesantren Putri Al-Intinan. Tepuk tangan. Dan semuanya ini para bapak kiai, para bunyai, para ibu wali santri, pondok asriyah dan pondok salafiyah ini satu guru yang sama, tunggal guru. Cuma ada perbedaan, yang asriyah ini lebih fokus kepada pengetahuan-pengetahuan ya umum, ya agama. Di sini diadakan lebih fokus lagi bahasa Arab dan bahasa Inggris seperti MC tadi itu. Satu guru, saya kasih contoh, mohon maaf, saya harus menyampaikan ini. Pendiri Pondok Gontor itu murid dari simbah saya Pondok Termas. Murid simbah saya, alumni Pondok Termas, dan juga alumni pondok-pondok salafiyah yang ada di Sidoarjo. Kiai Hasan Sahal sering cerita itu, banyak itu. Kemudian Termas dari mana? Termas ini muridnya kiai yang ada di Tegalsari Ponorogo, yang Tegalsari ini adalah nenek moyangnya Pondok Gontor. Coba. Jadi ilmunya itu muter, Pak. Muter. Sama. Jadi panjenengan mau mondok ke Lirboyo monggo, mau mondok ke Ploso monggo, mau mondok ke Gontor monggo, mau mondok ke Al-Intinan monggo, insya Allah semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting saya sampaikan, karena kadang ada pemikiran orang itu, wah di sana pondok modern, begini. Wah di sana pondok salafiyah yang hanya kitab kuning saja, begini. Saya tegaskan sekali lagi, ma bainana ay baina al-ma'had al-asri wa al-ma'had as-salafi min juz'in wahid. Dari guru yang sama. Pun secara umum itu saja, dan alhamdulillah lagi kita di Pondok Mu'adalah ini yang saya sebut tadi itu, yang dari Salafiyah ada Kebuireng, yang dari Asriyah ada Gontor, bersatu di sebuah asosiasi namanya FKPM, Forum Komunikasi Pesantren Mu'adalah.
yang kiainya, yang ketua umumnya dari Gontor, Profesor Dr. Kiai Haji Amal Zarkashi, putra dari Kiai Sukri, yang tahun kemarin juga ikut ke sini. Kebetulan saya diminta menjadi sekretaris jenderal. Jadi rumah besar pesantren yang yang di bawah naungan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 adalah pondok pesantren yang tergabung di Forum Komunikasi Pesantren Muadalah. Dan kami berharap, alhamdulillah tadi saya ketemu sama Kiai Abdullah, insya Allah akan menyusul untuk ikut muadalah. Insya Allah laporan dari Kiai Yusuf yang di Tembilahan yang sudah ikut muadalah berapa dia? Yang Riau sudah berapa dia? 5, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Dan khususnya yang di Riau atau wabil khusus lagi yang di Tembilahan, kalau ada pesantren yang mau ikut bergabung di muadalah, saya perintahkan koordinatornya Kiai Yusuf. Siap Kiai Yusuf? Insya Allah. Tolong bantu sama Bunyai Kuni nanti. Ini penting untuk kebersamaan pesantren se-Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya dikasih waktu tinggal setengah jam karena sholat asar. Itu, dan Bapak Ibu, nah ini terakhir yang urusan adalah untuk kaitannya civil effect. Apa itu civil effect? Kaitannya dengan ijazah pondok pesantren yang sudah resmi ikut muadalah. Jangan khawatir, ijazah anak-anak kita ini nanti yang tanda kutip ikut muadalah haknya sama dengan anak-anak yang sekolah negeri, sah dan legal, tidak usah diragukan. Mau mencalonkan polwan, marhaban, kalau punya cita-cita polisi perempuan. Mau kuliah ke perguruan tinggi manapun silahkan dan bisa diterima. Untuk mencalonkan ASN bisa diterima. Jadi ijazah pondok pesantren muadalah itu sudah diakui oleh negara. Haknya sama dengan anak-anak yang sekolah negeri. Apalagi tadi ada informasi dari Bapak Kementerian akan meresmikan sekolah madrasah aliyah yang jumlah rupiahnya berapa tadi itu? 16 miliar. 16 miliar kalau ditumpuk di sini penuh ini uang. Iya Pak Kemenang. Dan yang sanawiyah negeri sekian miliar. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi anak-anakku jangan minder ya, Nak ya. Ijazahmu nanti bisa dipakai, Nduk. Mohon maaf saya memanggil Nduk. Kalau di sini apa istilah panggilan sayang untuk anak-anak? Nduk juga. Kakak, Mbak, adik. Nah, kalau bahasa Arabnya kan ya bunayya kan gitu. Kalau putri apa? Nduk. Yang. Yang. Gitu ya, yang. Kalau manggil ibu-ibu apa kalau manggil ibu? Jadi ibu kalau memanggil anak-anaknya itu yang gitu. Mohon maaf, karena saya ada di Jawa Timur, saya khawatir beda tradisi atau beda apa. Gak apa-apa ya. Ya saya perkenalkan saja Nduk, yang semangat ya. Ijazahmu legal. Oh Nduk mana yang
Ijazahmu sudah dipakai oleh negara dan diakui oleh negara. Jangan minder. Jangan minder, Pak. Sudah diakui Pak ijazahnya, Pak. Walaupun tidak ikut ujian negara loh, Pak. Untuk buat muadalah itu. Dan ini sudah ada undang-undang pesantrennya. Undang-undang itu di atasnya lagi tinggal undang-undang 1945. Sak dhuwure neh gak ono isa. Sak dhuwure meneh Gusti Allah. Al-Qur'an Al-Hadis. Nah, semangat anak-anakku. Ijazahmu sudah resmi diakui oleh negara. Ini penting saya yakinkan kepada kalian semua dan kepada para bapak dan ibu. Bapak ibu, ayyuhal hudur, sekarang kita kaji Al-Isra wal Mi'raj. Mohon maaf, ini ada kisah Israiliyat. Saya harus matur menyampaikan ini kisah Israiliyat. Kita ambil positif. Karena di dalam agama apapun, khususnya Islam, itu Al-Qasas. Al-Qasas itu jamu qissah. Al-Qissah bahasa Indonesianya Al-Kisah. Kisah, cerita. Begini, kenapa ada Isra Mi'raj? Tentu yang dibaca Ananda Qiraah tadi itu surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Insyaallah sudah hafal semua. Insyaallah. Saya tidak akan menyampaikan panjang lebar terkait dengan peristiwa itu, karena insya Allah saya anggap cukup banyak khotib-khotib, majelis taklim, mubaligh, ustadz, ustazah yang sudah banyak menceritakan tentang Isra Mi'raj. Insya Allah sudah, dan insya Allah hampir hafal. Dan bahkan itu mulai dari tingkat PAUD, tingkat Madin, tingkat Sanawiyah, Aliyah, insya Allah setiap tahun ada uraian Isra Mi'raj. Saya dari yang lain saja. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan tentang Isra Mi'raj. Nah, betul, Isra Mi'raj itu ada di dalam Al-Quran, dan ini menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Dan ini satu keilmuan ahli tafsir, Mbak Kuni, Bunyai Kuni, ahli tafsir menyampaikan bahwa ayat Al-Quran yang dimulai dengan tasbih yang mempunyai makna mensucikan Allah yang maha suci, itu tasbih. Kalimatnya subhanallah. Subhanallah itu kalimat tasbih, memujikan Allah, maha suci Allah. Nah, di dalam surah Al-Isra ini dimulai itu subhanalladzi. Subhanalladzi ini dikandung Allah, maha suci Allah, alladzi yang maha suci Allah yang asro itu fi'il muta'addi. Kalau belajar shorof, anak-anak belajar nahwu, ini berarti Rasulullah Muhammad tidak berjalan sendiri. Dia ada yang menjalankan. Siapa itu? Allah. Maha suci Allah yang menjalankan. Nah, oke. Ketemu ya, ketemu. Menurut saya Pak Kiai, ini ilmu keilmuan aja. Jadi Allah lah yang menjalankan. Apapun yang Allah lakukan, kun fayakun,
semua atas kudratillah, kekuasaan Allah. Dan ini menunjukkan, ahli tafsir mengatakan ayat yang dimulai dengan tasbih itu nanti akan terjadi sesuatu yang manusia itu siapapun tidak akan pernah menggapai menuju pemahaman yang konkret terkait Isra Mi'raj. Siapapun, profesor, doktor, pakar ilmu astronomi, ilmu antariksa, tidak akan pernah bisa menjangkau. Karena ini peristiwa mukjizat. Peristiwa mukjizat. Manusia tidak bisa menjangkau. Coba, lailan semalam, langit 1, 2, 3 dan seterusnya sampai mentok Sidratil Muntaha. Subuh sudah nyampe lagi. Wis talah, saya pakai bahasa Jawa Surabaya, wis talah gak iso pikir. Angka-angka, teori-teori, rumus-rumus silahkan. Tapi ini adalah mukjizat Qudratullah yang tidak bisa dijangkau oleh otak manusia. Einstein atau siapapun tidak akan pernah menggapai ini. Kesimpulannya apa? Kita harus iman. Kita tidak boleh ingkar. Jangan sekali-kali ingkar terkait dengan Isra Mi'raj. Iman, titik, sudah. Karena apa? Kejadian ini, Pak, pagi-pagi hari banyak orang-orang yang tidak percaya dengan Rasul Muhammad SAW, dan bahkan dalam sejarahnya banyak yang menyinyir. Muhammad ini apa waras apa enggak ini? Kok ceritanya kok halu? Kalau bahasa sekarang kan halu. Masa semalam? Padahal zaman dulu belum ada apa-apa, Bu. Jangan dibayangkan ada pesawat sekarang ini. Wong Bapak Ibu yang umroh saja perjalanannya dari Pekanbaru ke Jeddah berapa jam? 8 jam, 9 jam. Itu kecepatan pesawat aja sudah luar biasa itu. Ini semalam melampaui antariksa yang Masya Allah, nggak bisa dihitung lah angka-angkanya ini, nggak bisa dihitung. Sehingga pagi hari ini saya ulangi, banyak orang yang menyindir baginda Rasul Muhammad SAW. Muhammad, kamu gila ya? Sudah nggak waras ya? Banyak itu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi mertua dari baginda Rasul, langsung saya percaya apa yang dilakukan Rasul Muhammad SAW. Itu Abu Bakar. Maksud kami, monggo kita ini seperti Abu Bakar itu terkait dengan Isra Mi'raj, percaya, titik. Walaupun tidak bisa kita jangkau. Bahkan ini saya akan memberi analogi. Pak, Bu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita ini belum ada teknologi yang bernama handphone. Saya punya handphone itu mulai tahun 99. Itu pun belum Android. Masih handphone jadul. Sekarang berkembang, Masya Allah, Bapak Ibu sudah tahulah. Saya tak cerita sedikit aja. Begitu cepatnya kita berkomunikasi. Saya sama Nyai Kuni itu video call dari rumah ke sini itu per sekian detik. Gimana Bu Nyai Kuni? Sehat. Wajahnya Bu Kuni bergerak gini, saya juga bergerak begini. Kelihatan. Cuma
secanggih-canggih handphone merek apapun, hari ini masih belum bisa salaman lewat handphone. Bahkan dipegang saja masih rata. Insya Allah dalam waktu entah wallahu alam, mungkin 10 tahun yang akan datang, karena teknologi berjalan cepat. 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, dan ini sudah ada bocoran. Lewat handphone atau lewat apalah namanya nanti bisa salaman. Tunggu saja Bu, nanti reganya larang Bu. Harganya otomatis kalau yang pertama nanti mahal. Saya dapat informasi itu di Finlandia sudah diuji coba itu. Jadi nanti namanya entah nggak tahu. Ya intinya itu ya handphone gitu saja bisa salaman. Video call salaman, Bu Kuning salaman, ya salaman kayak salaman. Tangannya Bu Kuning itu halus gitu ya, terasa nanti itu. Coba, bahkan mungkin kalau saya gemes gitu, Bu Kuning saya cubit itu terasa sakit dia nanti. Saking gemes saya, kangen saya, oh ini masih saudara saya, tak cubit itu, aduh sakit. Padahal lewat teknologi. Tunggu Pak, tunggu. Nanti kalau sudah ada beli Pak. Nanti cubit-cubitan Pak. Itu nanti akan beberapa dimensi. Teknologi itu tidak bisa kita bayangkan Pak. Jenengan kan tidak punya bayangan toh kalau ada handphone itu 15 tahun yang lalu. Sekarang loh, Masya Allah, gimana kalau saya mau ngomong apa ya? Ini kaitannya Isra Mi'raj, lagi-lagi Isra Mi'raj. Tidak ada yang jauh itu kesan sekarang ini. Umroh itu loh, kalih umroh tawaf bisa ngobrol. Lagi apa Pak? Itu aku tawaf, itu loh tawaf diperlihatkan. 15 tahun yang akan datang, semuanya akan bisa terjadi. Nah, saya ingatkan peristiwa yang ada di dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman alaihissalam yang dengan ratu cantik Balkis itu, Bilqis atau Bulkis atau Balkis, terserah panjenengan mau pilih yang mana. Cantik, ratu, kaya raya, negara apa? Ini di Al-Quran ada ini, di Al-Quran ada. Ini bukan cerita fiktif. Ada burung yang laporan kepada Raja Sulaiman. Loh, kok burung laporan gimana? Bu, saya kasih tahu Bu, di dalam Al-Quran itu dijelaskan Sulaiman yang orang barat menyebut Solomon. Itu ya raja, ya nabi. Raja berarti dia penguasa. Sulaiman itu diberikan kelebihan oleh Allah menjadi penguasa sejagat raya. Itu Sulaiman. Termasuk Sulaiman ini bisa menguasai hewan, bisa komunikasi dengan hewan, bisa ngobrol sama semut, sama gajah, sama ayam, ngobrol. Bahkan bisa menguasai angin. Angin itu di bawah kekuasaan Sulaiman. Hei angin, jangan banter-banter. Hei angin, tolong. Secepatnya saya mau ke sana. Jadi Nabi Sulaiman itu naik angin. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga takluk sama Sulaiman. Bahkan makhluk gaib pun juga takluk sama Sulaiman. Setan, demit dan sebagainya itu takluk sama Sulaiman. Waktu itu teknologinya sudah melebihi dari sekarang ini. Buktinya apa? Hud laporan, wahai raja, wahai nabi, ada sosok ratu yang cantik, yang kaya raya. Terus maksudku gimana? Taklukkan. Kan Nabi Sulaiman kan menaklukkan siapapun. Singkat cerita, Nabi Sulaiman membuat surat
mengundang Bilqis supaya nanti ketika tahu kerajaan Sulaiman, Bilqis menjadi takluk di bawah kekuasaannya Sulaiman. Singkat cerita, kira-kira kurang 2 jam atau 3 jam perjalanan Bilqis darat, Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh rakyatnya dan memberikan sayembara. Wahai rakyatku, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu, seorang ratu yang cantik, dan insya Allah secepatnya dia takluk sama kita. Asalkan siapa yang bisa mendatangkan kursi singgasananya Ratu Bilqis dalam waktu secepat-cepatnya. Ini kurang lebih durasi 3 jam. Ini perkiraan. Zaman segitu kan belum ada pesawat, belum ada gini. Padahal Nabi Sulaiman posisinya di Palestina. Sementara Ratu Bilqis di Fabi Ba'di Tafsir di Sabak di Yaman. Yaman Mesir jauh, lewat segoro. Terus bisa mendatangkan singgasana itu piye carane? Wa qala ifritun minal jin. Di dalam Al-Qur'an ada itu. Ada yang ngacung, wahai raja, siapa kamu? Saya Ifrit, golongan jin. Jadi ada jin yang namanya Ifrit. Hati-hati kalau punya anak atau cucu, jangan dinamakan Ifrit, nanti berjenis jin nanti. Saya Ifrit. Oh silakan Ifrit, kamu sanggupkah mendatangkan kursi Ratu Bilqis? Sanggup. Berapa menit, berapa jam, berapa detik? Jangan lama-lama, ini kira-kira tinggal 2 jam ini. Jangan khawatir raja, saya sanggup mendatangkan singgasana Bilqis dalam hitungan sekitar 4 menit, yaitu sebelum engkau duduk. Sebelum Nabi Sulaiman duduk, sementara Nabi Sulaiman sambil berdiri. Coba jangan hitung, saya berdiri ini terus duduk kira-kira berapa detik? Mulai 1, 2, 3, 4 detik. Kira-kira cepat apa enggak itu? Kursinya dari Yaman sampai ke Palestina itu. Tidak masuk akal, Pak. Sebelum engkau duduk, sudah nyampe di depanmu, wahai rajaku. 4 detik itu sudah luar biasa cepatnya itu. Pesawat kira-kira 1 detik berjalan berapa ribu kilo itu. Wah, masya Allah, supersonik. Kecepatan suara melebihi kecepatan suara itu. Apa yang terjadi? Ada yang interupsi. Sulaiman interupsi. Ifrit terlalu lama itu. Padahal kan sudah cepat, bro. 4 menit itu cepat, bro. Dan itu yang interupsi manusia, bukan jin. Rajulun min ahlil ilmi. Siapa itu? Asif bin Barkhoya. Buka tafsir. Asif bin Barkhoya, seorang ulama Bani Israel, seorang wali, bukan nabi. Apa kata dia? Sulaiman interupsi, Ifrit terlalu lama. Lalu terus berapa? Sebelum engkau berkedip, qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Coba jenengan berkedip, matanya berkedip. Berapa detik itu? Sekian per detik. Kedip. Masya Allah. Oke, kalau gitu, Ifrit silahkan minggir kamu. Terlalu lama 4 detik. Biar Asif saja yang ngatasi dan mendatangkan singgasana ini. Semua atas kekuasaan Allah. Apa yang terjadi? Sebelum Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya Bilqis
sudah nyampe di depan Sulaiman alaihissalam. Datanglah Ratu Bilqis. Dalam sebuah kisahnya panjang sebenarnya, tapi saya singkat aja lah. Ketika masuk ke istana Nabi Sulaiman aja, Bilqis kan sudah terkagum-kagum. Sampai-sampai mohon maaf, saya apa kalau pakaian perempuan itu sampai dicincing-cincing, bahasa Indonesia ini apa dicincing, diangkat-angkat. Karena apa? Marmernya, masya Allah. Ini enggak apa-apanya, ini masih jelek ini. Itu kayak air. Jadi seakan-akan Ratu Bilqis itu mau lewat itu kayak melewati air mengalir. Padahal itu marmer, Pak. Marmernya kelas 1. Udah, itu kapan-kapan aja, biar ustadz-ustadz yang cerita. Singkat cerita, datanglah Bilqis. Setelah masuk ke dalam pintu dan masuk ke istana dan berhadapan dengan Sulaiman, Bilqis tergeleng-geleng, takjub, sudah angkat tangan lah udah. Loh, itu kursiku kok sudah di sini, dipegang Pak. Betul. Bukan hanya seperti video call tadi itu yang dipegang rata itu. Tangannya Sulaiman, tangannya Bilqis megang betul. Lekuk-lekuknya itu udah terasa di jari-jarinya Ratu Bilqis. Singkat cerita langsung Ratu Bilqis takluk dan masuk Islam. Itu saja. Artinya apa ini cerita ini? Teknologi hari ini yang sudah live seperti TV kayak gini masih kalah Pak di zaman Nabi Sulaiman. Kalah masih ya. Ini Quran kok yang cerita kok. Kalah. Kayak apa di zaman Sulaiman? Karena Sulaiman itu penguasa. Ya penguasa ya nabi. Itu. Kembali ke Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di atasnya Sulaiman. Tembus ke alam. Ya saya tidak bisa ngatur alam apa itu. 1, 2, 3, 4 kursi Sidratul Muntaha. Dan yang bisa nembus ke alam itu hanya Rasul Muhammad SAW. Malaikat Jibril saja nggak bisa, tidak bisa. Malaikat Jibril menemani Mi'raj itu hanya sampai pada titik yang terakhir. Itu pun malaikat Jibril sudah angkat tangan. Saya sudah nggak mampu lagi ya Rasul. Saya tidak mampu. Itu engkau sudah dipanggil Allah itu. Wasami tanida alaika salam. Itu yang terakhir. Assalatu wassalamu alaik. Di sini masih berkumandang itu Pak. Itu asli dari Mesir itu. Ya Imam al-Mujahidin dan seterusnya. Wa idza sami'tan nidaa alaika salam. Karena saya tidak ahli qiraat jadi suaranya kurang baik. Ketika kamu mendengarkan panggilan assalamu alayka ya Rasulullah itu, Jibril, wahai Rasul Muhammad, engkau sudah dipanggil kekasihmu. Sementara saya cukup di sini saja. Saya tidak bisa menemanimu lagi karena itu sudah maqaman mahmuda. Sudah maqaman mahmuda. Ini 5 menit lagi, ada toleransi 10. Itu maqaman mahmuda. Terus ya monggo panjenengan sendirian soal Allah. Di surah An-Najm jelas. Qaba qausaini au adna. Jadi jarak Rasulullah dengan Allah itu sangat dekat. Sangat dekat, adna. Sementara Jibril yang, mohon maaf, saya perlu menyampaikan, Jibril ini kan tercipta dari cahaya, dari nur. Nur ini kan
Masya Allah, saya nggak bisa menceritakan lah lebih detail. Begitu pada titik tertentu Jibril tidak mampu menemani baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga apa yang terjadi? Rasulullah merayu Jibril, wahai Jibril, temani aku, tolong temani aku. Rasulullah kan nervous, mau sowan Allah. Orang kalau mau, logikanya orang mau ketemu presiden kan redek. Oh, takut lah. Ketemu Polres, Polda kan takut. Allah, please, Jibril temani aku. Mau Rasulullah itu dapat wahyu ikro aja bergetar, ikro. Ma'ana biqari, saya gak bisa baca, bergetar. Pulang-pulang aja demam. Zamiluni, minta tolong sama Khadijah istrinya. Wahai Khadijah, selimuti aku demam. Ini Rasulullah begitu. Jibril temani aku. Tidak bisa, wahai Rasul, tidak bisa. Ini antara jenengan sama Allah. Sudah makom yang mahmud, yang terpuji. Saya bukan di situ. Please, lagi terus merengek terus Rasulullah itu. Please, tolong, cobalah kamu melangkah. Apa yang terjadi? Karena ini diminta oleh Rasulullah, Jibril nekat melangkah. Satu langkah belum ada, Jibril leleh dia. Dan ini keterangannya ada dalam kitab. Ya di kitab Turos tadi itu. Jibril leleh, Pak. Leleh itu apa? Yus leleh itulah. Kayak tembaga kena panas itu leleh, emas dipanas itu kan leleh. Sudah gak berbentuk Jibril lagi. Dan mengecil. Di samping leleh, Jibril mengecil. Di kitab diterangkan seperti burung emprit. Burung emprit itu kan kecil. Sehingga Rasulullah tahu Jibril leleh dan mengecil. Rasulullah menghadap sendirian. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dialognya Allah dan Rasulullah. Karena waktu saya tidak perlu menjelaskan tentang tahiyat ini yang kita baca setiap sholat sunnah maupun wajib. Lain waktu insya Allah. Yang jelas peristiwa Isra Mi'raj itu kisahnya semacam itu. Ada bonus dari saya tambahan satu. Kisah Israiliyatnya itu berawal dari bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Dua makhluk Allah ini, bumi dan langit, ngobrol berdua, saling mengejek, saling mengejek, saling ngeklaim dirinya yang terbaik. Dimulai dari bumi kepada langit. Wahai bumi, jawabannya bumi, ya ada apa mak? Ada apa langit? Kamu itu makhluknya Allah. Kita ini sama-sama makhluknya Allah. Kamu itu kok jelek? Jelek gimana? Nah itu kotoran-kotoran yang ada di dalam kamu semua. Mohon maaf, kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing, kotoran air besar masuk semua. Bangkai-bangkai. Ya tetap bagus aku. Aku kan bagus. Nih bumi, coba. Ini ada matahari itu. Kalau malam ada bintang-bintang. Indah. Si bumi juga ngomong, nggak bisa, bagus aku. Loh, apa buktinya? Aku punya laut, punya bengawan, punya tumbuh-tumbuhan, hijau, green, macam-macam. Kamu cuma punya langit, punya bintang, punya matahari aja pamer. Tetap bagus aku, langit. Langit jawab, tidak bisa bagus aku. Saya punya meteor, punya saling ngeklaim yang terbaik. Nah, bumi juga gak kalah, gak bisa ngit. Tetap bagus aku ngit langit. Aku punya Ka'bah yang ada di Mekah itu. Kamu punya apa ngit? Urusan Ka'bah, aku juga punya Baitul Ma'mur.
Terus jadi lama dialognya ini. Kamu punya Ka'bah, aku punya Baitul Ma'mur, yang tawaf malah seluruh malaikat. Kalau Ka'bah yang tawaf cuma manusia. Kalau Baitul Ma'mur di atas lurus langit itu Pak, itu ada Baitul Ma'mur, semua malaikat itu tawaf. Nah ini yang terakhir, saya singkat karena waktu. Nyet langit, kamu tidak akan pernah bisa menjawab. Terakhir ini, kesimpulannya tetap bagus aku. Apa itu? Aku bumi punya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya langit? Tidak bisa jawab. Muhammad kan cuma satu. Rasul Sayyidina Muhammad. Akhirnya nangis. Si langit ini nangis dan minta kepada Allah atas keadilan Allah. Ya Allah, Engkau tidak adil. Engkau telah memberikan kemuliaan terhadap bumi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami ingin juga berkah Muhammad, kami ingin juga mulia, karena semuanya ini kan dari Nur Muhammad. Sebenarnya ini kalau saya terangkan lebih panjang lebih asik sebenarnya. Semua ini kan dari Nur Muhammad. Terus ngapain nyet langit? Kata Allah. Ini kisah Isra Mi'raj. Ngapain nyet? Ya saya minta keadilanmu, naikkan Muhammad, biar kami juga punya hak terhadap Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitunya Pak mulianya baginda Rasul Nabi kita itu. Langit meri, iri atas bumi yang mempunyai kanjeng Nabi. Naikkan sekarang ya Allah, Muhammad naikkan. Singkat cerita, Allah memberikan permintaan langit dengan Isra Mi'raj. Jadi langit juga bangga. Akhirnya ngomong sama bumi, alhamdulillah nih, matur nuwun. Karena sampeyan sekarang saya punya hak juga bahwa langit juga dikunjungi oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami Pak ini? Itulah sekelumit tentang kisah Isra Mi'raj dari perspektif kisah Israiliyah, yang mana kita sebagai umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah kita ini menjadi umat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya, sengaja maupun tidak, dan selalu doa-doa semoga kita menjadi umat-umat Rasul yang meneruskan perjuangan-perjuangan al-ulama warathatul anbiya. Kita doakan pengasuh pesantren ini, wabil khusus Kiai Yusuf Nyaikun sehat, bisa berdakwah untuk li'ilai kalimatillah melalui pesantren Al-Imtinan ini, dan didoakan para kiai-kiai yang lain juga istiqomah untuk li'ilai kalimatillah hiyal ulia. Amin 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 ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna kama rabbayana shaghira. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ij'alna
waj'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma ij'al ma'hadana hadha ma'hadan imtinan, ma'hadan mubarakan nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Aghithna 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 rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, ladies and gentlemen, as we reach the end of this program, we apologize for any shortcomings during the agenda. May Allah reward all efforts and good intentions with abundant blessings. Terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti acara ini. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini terdapat kesalahan dan kehilafan kami. Let's close this agenda by reciting Alhamdulillah and Kafaratul Majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi